Bereshit bara Elohim. Pada mulanya Allah menciptakan. Apa yang dulu ia ciptakan adalah langit dan bumi. Nah, siapakah sang pencipta yang menciptakan langit dan bumi itu? Dalam Tritunggal ia disebut Bapa dan selalu dihubungkan dengan sang pencipta. Ia yang berkuasa atas langit dan bumi. Tuhan Allah memiliki mimpi yang besar. Ia berkeinginan kuat untuk merayakan Sabat bersama sesuatu yang bukan dirinya. Ia bercita-cita mempunyai satu umat sebagai milik kesayangannya. Untuk dapat mewujud nyatakan mimpinya, maka Allah melakukan apa Bapak Ibu? Bereshit bara Elohim. Ia pada mulanya Allah menciptakan. Ia buat sesuatu. Nah Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Kejadian pasal 1 ayat 2 mengatakan begini. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Ruah Allah, roh Allah melayang-layang di atas permukaan itu. Ada 3 kesulitan besar yang berdiri di jalan yang hendak ditempuh Tuhan ketika ia berkata, ketika ia berfirman. Itu 3 hal itulah yang menghalangi bahkan menghancurkan pekerjaan-pekerjaan Allah mewujudkan mimpinya tadi. Kesulitan atau musuh yang pertama adalah apa Bapak Ibu? Kekosongan. Bumi belum berbentuk dan kosong. Bumi belum berbentuk dan kosong. Mau menunjukkan bahwa bagaimana mungkin mimpi Allah untuk merayakan Sabat bersama manusia dalam damai sejahtera bisa terwujud. Kata kosong dalam bahasa Ibrani itu berarti kacau balau. Tohu wabohu. Kacau balau. Jadi keadaan sedang dalam kacau balau. Bagaimana Allah bisa mewujudkan mimpinya? Mimpi Allah menghalau apa? Kekerasan, kebinasaan, dan keruntuhan dari kehidupan umat miliknya. Sehingga umat kepunyaannya menamakan tembok mereka selamat dan pintu-pintu gerbang mereka pujian. Yesaya 60 ayatnya yang ke-18. Dan terlihat amat sulit diwujudkan karena keadaan bumi yang belum berbentuk dan kosong. Kesulitan yang kedua yang dihadapi Allah adalah apa? Gelap gulita. Bangsa yang hidup di dalam kegelapan amatlah sulit merasakan damai. Mereka akan selalu dihantui ketakutan. Dan manusia membutuhkan terang supaya mereka bisa saling mengenal dan dapat menemukan jalan keluar dari masalah atau kesulitan hidup yang dihadapi. Gelap gulita menutupi bumi. Orang tidak dapat melihat potensi yang ada dan tidak mampu mendeteksi peluang dan kesempatan yang tersedia. Bumi yang diliputi kegelapan hanya akan mengancam perayaan Sabat yang direncanakan Allah. Ya iya kan Bapak Ibu? Kalau kita ada dalam kegelapan, bisa nggak lihat sesuatu? Tidak bisa kan? Tidak mungkin. Jadi gelap gulita menutupi bumi. Maka kita lihat dalam bacaan ini harus ada apa? Terang. Maka Allah juga menciptakan terang supaya manusia dapat melihat sesuatu, terutama peluang, kesempatan, potensi yang ada di dalam dirinya. Kesulitan yang ketiga, bumi penuh dengan air. Gambaran yang dipakai di situ adalah bukan air biasa,
tapi melainkan samudra raya, menimbulkan kengerian dan ketakutan yang luar biasa. Nama itu mengingatkan orang Israel akan satu dewa, orang Babylon, yakni apa? Tiamat. Dalam mitologi orang Babilonia, Tiamat adalah dewa perusak dan penghancur. Ternyata ada musuh tersembunyi. Itu siap memporak-porandakan apapun pekerjaan Allah untuk mewujudkan mimpi tadi. Nah, sehingga ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, 3 hal ini harus menjadi perhatian Allah, sehingga Allah membuat strategi untuk dapat mengatasi kesulitan-kesulitan ancaman tersebut. Dan Allah berhasil mewujudkan mimpinya karena ia bekerja. Allah tidak berpangku tangan, Allah bekerja. Allah mengupayakan sesuatu. Ia melakukan sesuatu yang mengubah bumi yang kaos, bumi yang kacau balau menjadi kosmos dalam waktu 6 hari. Tiap hari Tuhan Allah bekerja dari pagi sampai petang, sebagaimana yang ditegaskan 6 kali berturut-turut dalam Kejadian pasal 1. Allah juga bekerja secara teratur menurut agenda yang tersusun rapi dan melalui satu pertimbangan yang matang. Semua itu dilakukan dengan mengarah kepada fokus tujuan yang hendak dicapai. Jadi ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, lihatlah runut yang ada dalam karya Allah itu ketika ia memulai kehidupan manusia. Beresit bara Elohim. Bumi dulu. Dan semua 6 hari itu. Dan yang terakhir adalah siapa yang diciptakan Allah Bapak Ibu? Kita. 5 hari itu apa yang Allah buat? Dia menyediakan apa yang manusia perlu. Dia buat apa Bapak Ibu? Ada gelap gulita tapi ada terang. Ada apa lagi? Iya. Ada 2 sisi dalam kehidupan manusia. Itu. Jadi mestinya dari awal kita menyadari bahwa kita akan mengalami terang, namun juga ada gelap. Enggak selalu kehidupan akan gelap dan tidak selalu kehidupan itu akan terang, betul tidak? Pasti silih berganti kita akan menjalani. Kehidupan yang terang, kehidupan yang gelap. Itu. Tapi ingat, siapa yang membuat ini semua? Allah, Sang Pencipta. Dan apa yang Allah buat itu pasti baik. Berarti Bapak Ibu, gelap itu baik tidak? Baik. Bukan saja terang baru baik, tapi gelap itu tidak baik. Itu ciptaan Allah, gelap itu buatan Allah, karya Allah. Allah berfirman. Itu. Allah berkata, Allah bekerja, Allah lakukan. Itu. Berarti Allah membuat semua itu baik. Ketika dia mengizinkan 2 sisi kehidupan harus menjadi bagian kehidupan yang kita jalani, kita lewati. Lihatlah ketika Allah menciptakan kehidupan ini. Ada tantangan Allah 3 hal tadi yang saya sampaikan. Tapi Allah berusaha mencari solusi. Lalu dia buat strategi. Lalu dia buat strategi itu dia atur demikian. Yang kacau balau ditata rapi. Ditata ulang. Dengan kekuatan perkataan Allah. Allah berfirman. Maka terjadilah. Ibu bapak lihatlah. Kekuatan kuasa Allah untuk memperkatakan. Memperkerjakan sesuatu dan terjadi. Itulah kemahakuasaan Allah. Yang membuat kehidupan kita ini. Di mana ia buat ada darat, ada lautan, ada panas, ada hujan, ada pagi, ada petang, lalu ada terang, ada gelap. Dan itu dinikmati, dijalani oleh kita. Dan dikatakan bahwa
semua itu baik. Maka dengan demikian kita harus menyadari akan apa yang Allah karyakan dalam hidup kita. Berbicara tentang penciptaan, maka kita dapat melihat kekuatan kemahadahsyat kuasa Allah. Itu. Ketika ibu bapak bangun pagi hari dan keluar di halaman rumah Anda, ketika Anda punya bunga, Anda lihat bunga itu sudah berbunga. Ada bunga yang berbunga pagi hari, jam 9 dia sudah layu. Ada bunga yang berbunga malam hari, pagi hari dia sudah layu. Kan kalau apa? Yang berbunga malam hari, jam 11, 12 itu dia sudah berbunga. Wijaya Kusuma. Saya punya, jadi saya hafal Bapak Ibu. Tuh. Malam hari dia berbunga, itu harumnya semerbak. Besok pagi dia sudah layu. Itu. Pagi hari kita punya bunga jam 9, ya orang bilang bunga jam 9 ya. Kita lihat dia, wah warnanya kalau kita campur dia banyak-banyak, kita buat dia, waduh, ketika dia berbunga, wah indah. Sore dia sudah layu. Ada kehidupan, ada kematian. Ya, itulah karya ciptaan Allah mewarnai kehidupan kita. Jadi dengan demikian kita belajar bahwa jangan hanya kita mau satu sisi dalam hidup kita. Terang-terang, baik-baik. Ingat bahwa gelap, terang itu baik. Dan itu karya Tuhan. Ia izinkan. Gak bisa lari dari kenyataan. Tapi Anda harus tahu ketika Allah yang menciptakan, Allah tidak membiarkan. Allah buat kita itu yang terakhir supaya dia membuat apa yang kita perlu, kita diperlengkapi. Ketika kita diciptakan, semua sudah ada. Dan ibu bapak itu semua adalah karya Allah. Bagaimana Anda melihat karya ciptaan Allah dalam kehidupan ini? Bahkan kita duduk dalam ruangan ini, kita berbeda-beda kan Bapak Ibu? Ya enggak? Adik kakak aja bisa beda. Itu. Adik kakak aja bisa beda. Tadi dibilang ibu adiknya, kakaknya Pak Brian ya. Yang mana? Ibu ya? Nah, tapi saya lihat muka nggak sama. Itu adik kakak. Saya sama adik-adik saya nggak sama mukanya. Itu. Ya kan? Itu ciptaan siapa Bapak Ibu? Tuhan. Itu. Sehingga ketika kita berbicara tentang karya ciptaan Allah, kita harus menyadari bahwa Allah yang kita percaya, yang kita sembah, Allah yang penuh kemahakuasaan. Allah yang dahsyat, Allah yang bisa melakukan apa saja. Sehingga kita mestinya selaku orang percaya tidak takut. Dan dia buat segala sesuatu itu tertib teratur. Allah tidak berantakan. Allah membuat segala sesuatu itu tertib dan teratur. Allah buat kita ini indah dan baik Bapak Ibu. Walaupun kadang orang gak bersyukur atas dirinya. Hidungnya pesek, dia pergi kasih mancung setinggi-setinggi langit. Itu. Datang sotua hidungnya ke kiri ke kanan. Dia kurang lancip dagu, dia pikas lancip-lancip. Itu. Rambut dikasih warna apa? Biru, merah, hijau, ungu, kuning lah bagus. Itu. Coba. Padahal coba Anda terima apa dirinya. Bagus. Walaupun hidung pesek pasti cantik. Itu. Kan setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Itu. Yang mestinya manusia lakukan dalam hidup apa Bapak Ibu? Bersyukur. Dengan apa yang Allah beri dalam hidup dan kehidupannya. Ingat Bapak Ibu, bukan kita yang ciptakan semua yang ada di muka bumi ini. Allah. Itu. Dia yang buat. Kita cuma terima. Tapi ketika manusia baru dikasih sedikit, wow, itu. Lalu dia lihat di kaca, ini kurang bagus. Sebelah kini, ini terlalu gamung. Itu, kas langsing jua.
Sedot lemah kiri, sedot kanan, sedot depan, sedot belakang. Pas tua tabembeng kiri kanan. Itu. Ya toh Bapak Ibu. Kalau ketorang terima, ketorang punya hidup apa adanya, sampai tua tetap cantik. Orang kita ini karya Allah kok. Manusia itu adalah karya ciptaan Allah yang paling istimewa. Imago Dei. Serupa dan segambar dengan Allah. Kita ini rupa Allah. Itu. Jadi mau pesek, mau mancung ke dalam, mancung ke tengah, mancung kemana. Kita ini sama rupa Allah. Jadi berkaca jangan lihat mau hitam, mau putih, mau abu-abu, mau coklat hitam, coklat putih, mau bagaimana. Itu. Ini kita rupa Allah. Kalau orang menghina kita, orang menghina siapa? Allah. Dasar hitam jelek hidup lagi. Dia menghina siapa? Ya Allah. Kan Allah yang ciptakan kita. Itu. Sehingga orang itu urusannya sama Tuhan. Kita isi going, jalani hidup apa adanya. Nah dengan demikian, ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita menyadari bahwa Allah Sang Pencipta telah membuat segala sesuatu begitu indah, lengkap dan luar biasa, bahkan baik. Sehingga memahami penciptaan Allah, maka berkacalah pada kehidupan kita. Lihatlah, ada lagu kan? Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah lilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Ketika Bapak Ibu nyanyi lagu itu, apa yang Bapak ada dalam pikiran Bapak Ibu? Apa yang ada? Itulah karya Allah yang luar biasa, yang kita nikmati. Sehingga kita mensyukuri. Allah menyediakan apa yang kita perlu. Allah sudah membuatnya. Mari kita lihat kebaikan Allah makin nyata lewat karya Kristus. Itu puncak karya Allah. Yaitu karya yang Kristus lakukan dalam hidup kita. Sehingga kita mensyukuri. Mari bersyukur. Dalam susah dan duka, suka dan senang, terang dan gelap, baik dan tidak baik. Tetap harus bersyukur. Mengapa? Karena Allah sudah menciptakan segala sesuatu yang baik bagi hidup kita selaku orang percaya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.